Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, dari ujung Sabang sampai Merauke, di sini bersama saya MZ akan mentutorkan bagaimana cara membuat obeng dalam bentuk 3D dengan menggunakan aplikasi SolidWorks. Di sini saya juga sudah menyediakan bentuk sketsa dua dimensinya. Nanti saya bisa di-download melalui link yang sudah saya cantumkan. Ini digunakan hanya untuk sebagai acuan aja ya, supaya nanti ketika kita membuat gambar sudah ada ukurannya, jadi tidak perlu mengira-ngira lagi. Baik teman-teman semua, langsung saja. Di sini udah ada halaman SolidWorks ya. Nah, di sini kita mulai dengan membuat sketch dari bagian front panel. Kita klik front panel, kemudian nanti akan muncul gambar seperti ini. Di sini ada gambar mata dan lain sebagainya. Kita pilih yang pojok kiri, sketch. Kita klik aja. Nah, di sini medianya sudah siap untuk digunakan menggambar. Tapi sebelum itu kita rubah dulu parameternya, karena di sini saya menggunakan cm, gram, dan second. Kita rubah menggunakan milimeter karena saya biasanya menggunakannya di sketsa 2D-nya itu adalah milimeter. Oke, langsung ini kita langsung klik aja sketch, kemudian kita mulai dengan membuat circle. Nah, circle di sini kita letakkan kursor kita di tengah-tengah persis, ada tanda panah merah ini. Kita tarik bebas ya, tariknya ukurannya itu bebas karena nanti parameternya kita ganti juga. Ini parameternya kita lihat di sini R20, berarti kita masukkan saja R20 karena sama di sini juga penggunaannya R20, jadi jari-jarinya 20 lingkarannya. Langsung masukkan aja 20, klik, dah selesai. Kemudian di sini langsung kita ekstrak aja. Nah, ekstraknya itu adalah ukurannya dari 0 sampai angka 70. Jadi kita buat modelnya dulu, baru kita buat lebih detailnya lagi. 0 sampai 70. Berarti kita masuk ke feature, terus ekstrak boss. Nah, di sini kita masukkan angkanya 70 mm. Oke. Langsung oke aja. Nah, kemudian kita buat lagi sketch di sini. Ini surface bagian sini aja. Yang bagian sini kita klik, maka akan keluar jendela pop up di sini. Kemudian kita klik sketch saja di sini. Kita buat sketsa lagi pada surface ini atau panel ini dengan ukuran, berarti ini kita bikin yang ini ya. Ini diameter 34 dibagi 2. Berapa? Berarti 34 dibagi 2, 17. Nah, sini kita gunakan ukuran buat lingkaran juga. Kursor kita letakkan di tengah seperti tadi. Kita tarik seperti ini. Kemudian parameternya kita ganti tadi 17. Oke, kemudian kita ekstrak lagi, masuk feature, terus extrude boss love. Kemudian kita lihat ukurannya, extrude-nya sampai berapa ya. Ini 70. Ini itu di sini ada filletnya itu saya buat nanti itu 3 mili. Jadi 84 kurangi 3, 81. 70 sampai 81 berarti 11. Berarti kita ekstrak ini adalah 11 mm. 11 mm langsung oke saja. Nah, kemudian kita buat lagi, klik kiri di surface bagian sini, kemudian sketsa lagi. Kita masuk sketch lagi, kita buat lingkaran. Lingkarannya besarannya seberapa? Seperti sebelumnya, jadi bisa langsung aja kita cocokin pakai ini. Nah, ini udah pas. Nih keluar tulisan R20, berarti sudah sesuai, ada tanda lingkarannya di kursor
pensil itu berarti ukurannya udah sama dengan yang sebelumnya. Udah, terus kita ekstrak lagi, masuk fitur extrude boss love, ukurannya dari 83 sampai 89 kurangi 81 berarti 8 mili. Kita masukkan aja 8 mili di sini, 8 mili. Oke, langsung oke, sip. Gitu. Kemudian kita buat lagi sketsa sebelah sini sampai bentuknya sama, sangat mirip dengan yang ada di gambar. Ini berarti kita membuat panel yang bagian ini, yang kecil ini ya. Ini ukurannya dari 89 ke 90 berarti sekitar 2 mili. Untuk besarannya kita menggunakan yang ini teman-teman, 30 dibagi 2 berarti 15. Teman-teman buat sketsa lagi, terus kita masuk ke circle, kursor kita letakkan di tengah-tengah seperti ini, kita tarik, parameternya kita ganti angka 15. Udah seperti ini. Balik lagi ke feature, kita extrude boss. Kemudian di sini tadi ukurannya berapa? 2 mili ya. Ini 2 mili. 89 sampai 90 berarti 2 mili. Balik lagi, ininya kita masukin 2 mili aja. Tapi untuk bagian ini extrude-nya kita gunakan tambahan ini. Ada draft on. Nah, draft on atau off, ini draft on itu fungsinya untuk mengkerucutkan. Jadi extrude-nya itu bisa langsung dikerucutkan gitu loh. Nah, diagonalnya kita masukin aja 50. Coba kita masukkan 50. Nah, seperti ini. Nah ya, udah sama lah ya bentuknya. Cukup seperti ini. Oke aja, biar nggak terlalu lama. Kemudian kita buat ini lagi aja di sini, langsung extrude lagi, buat sketsa lagi, kita buat lingkaran lagi, ukurannya berarti membuat yang bagian ini ya, bagian panel ini yang panjang ini ukurannya R5 berarti 5 mili. Kita masukin aja, kita buat aja langsung. Ini pakai circle, masuk sketsa terus circle. Nah, letakkan kursornya di tengah seperti tadi, bebas, parameternya tinggal diganti 5. Oke, selesai. Kemudian kita extrude lagi. Nah, kita masuk feature extrude-nya berapa, kita lihat lagi di gambar. Ini dari 890 sampai 219. Kita pakai kalkulator aja, berapa ya? 219 dikurangi 90, 129. Oke, kita buat 129. 219 dikurangi 90 berarti 129. Ini sampai sini, nanti ini kita tambahin sendiri, beda caranya. Nah, ini langsung aja masukin 129. Oke. Nah, kelihatan ya panjangnya, dan udah mulai kelihatan bentuknya. Langsung oke. Kemudian di sini kita buat lagi, karena yang ini kan bentuknya agak mengerucut ya, jadi kita buat lagi extrude dengan cara draft seperti yang sebelah sini. Kita draftkan lagi jadi bentuknya langsung mengerucut. Ini 219 sampai 224 sekitar 5 milian ya. 219 224 dikurangi 219, 5 mili. Kita buat lagi. Nah, kalau untuk draftnya berapa itu karena di sini di sketsa 2D nya itu tidak bisa
dimasukkan atau memang karena sayanya yang belum tahu cara memasukkannya, jadi sementara hanya bisa dilihat di tutorial ya. Caranya sama seperti tadi, kita buat sketsa, kemudian kita featurekan aja, kita extrude lagi, panjangnya kita buat 5 mili, 5 mili, 5 mili, oke, pendek segitu. Terus draft on nya kita buat, ini terlalu runcing ya kalau segini, kita buat elah, karena memang bagian ujungnya ini ada sisa, berarti angkanya 40, kita buat 40 segini ya. Kan 50 segini udah cukup, kita oke aja langsung. Nah, karena obeng memang biasanya bentuknya seperti itu, ada moncongnya sedikit gitu, lancip gitu, kayaknya ini kurang sih ya, kita tambahin dikit biar agak runcing. Nah, kita buat kayaknya segini cukup nih, 41 cukup, nanti nek kurang bisa kita tambahin lagi, udah cukup. Oke, ini udah bentuk modelnya udah mulai kelihatan ya, seperti obeng yang ada di gambar sketsa 2D yang telah saya buat. Kemudian kita buat bagian ininya teman-teman, ini celokannya ini di sini. Ini celokannya ini nanti kita menggunakan ukuran. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita masuk ke SolidWorks-nya, kita buat surface lagi di sini, klik, kemudian masuk sketsa. Baik, di sini kita menggunakan garis bantu atau center line. Center line kita buat center line horizontal seperti ini. Nah, ini sampai keluar tanda kuning itu berarti dia memang betul-betul sudah center. Centernya sudah berada di posisi tengah. Kita kira-kira aja ya untuk ukurannya mungkin sekitar 14 saja mungkin. Nah, ini nanti ini gini parameternya kita samain semua, nanti kita buat 14. Kemudian kita klik center line tadi yang bagian tengah-tengah, kita klik kontrol, kemudian kita klik tengah ini, tengah tanda merah ini, panah merah, kita klik juga dengan menekan kontrol, terus kita jadikan relasi coincident. Nah, jadi posisinya ada di tengah. Oke, sekarang kita buat garis bantu lagi dengan menggunakan center line lagi, tapi ini untuk yang horizontal. Nah, ini sampai keluar kuning ya. Kuning itu tandanya berarti dia udah lurus. Nah, ini kemudian parameternya tadi 14, kita buat 14, kita klik, ini berapa tadi? Oh, ini parameternya 15 malahan. Kita buat 15. Ini juga kita buat 15 ya. Oke, kita klik lagi, terus kontrol, kita klik tengahnya, kita klik kontrol, terus ini yang tengah tadi kita klik lagi, maka akan keluar menu properties bagian relasi, kemudian kita relasikan coincident. Nah, tapi ini kepanjangan, kita edit lagi aja jadi 15 parameternya. Nah, sip. Terus kita buat lagi, karena kita itu sebenarnya butuh yang apa ya, recline ini nanti kita kita mau membuat bentuk sikunya di sini, ini kita butuh sikunya di sini, ini set gini. Ini cuma sebagai garis bantu aja. Terus kita buat lagi center line dengan menggunakan garis bantu miring. Nah, miring gini, panjangnya sama, parameternya sama, ini gini, terus ini panjangnya 15 sama, cuman ini 45 derajat. 45 derajat udah jadi. Kemudian ini kita klik tengahnya juga center line, terus kita klik sini, terus ulangi, kita klik garis center line nya tadi, kemudian kita buat relasi ya, sama kayak tadi, relasi dengan yang tengah ini, kemudian coincident. Nah, nanti kita buatnya itu yang ini yang kita pakai, ini yang kita pakai.
Nah, berarti kita butuh satu lagi. 360 derajat dikurangi 45 berapa? 10 kurangi 45, 315. Kita buat lagi center line ini gini miringnya ya, terus kita klik ini 15 parameternya, yang sini 315. nah oke aja, kita klik lagi, kita buatkan relasi dengan yang tengah ini tadi, konsisten. Nah udah jadi. Nah sekarang kita mau buat siku apa V di sini untuk fungsinya untuk membuat tadi apa namanya celokannya ini di sini nih. Kita buat celokannya ini, kita buat V nanti kayak gini ya. Nah ini buat celokannya di sini nih untuk itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini, terus kita menggunakan biasa line biasa dari tengah sini kita tarik, nanti ukurannya bebas ya, nanti ukurannya kita tentukan sendiri gini, terus kita tarik ke atas ini. Sini tak, sini tak, terus kita tarik sini lagi, terus udah jadi. Terus kita masuk smart dimensi, ininya kita buat 0,2 mili. 0,2 mili cukup. Nanti nek ketebalan juga kurang bagus. Terus yang sebelah sini juga kita buatkan untuk panjangnya ini, panjangnya kita buatkan 7 aja cukup. Nah kan udah jadi. Kemudian kita center line lagi dari tengah sini ke sini ya, terus naik lagi ke atas. Nanti ukurannya gampang, nggak masalah ukuran bisa. Nah ini turun lagi ke bawah sini, terus kita tarik lagi ke sini. Pakai kotak sebenarnya nggak bisa kalau kotak, karena ini kan sudutnya miring ya dia, jadi harus pakainya memang line. Ini berapa tadi? 0,2 pas, udah pas ini 0,2, dilalai kok pas. Kemudian ininya pas sama 7 udahan ya, udah pas semua. Kemudian kita center line lagi, kita tarikin dari sini ke sini, kita hubungkan. Nah kemudian ini kita hapus, yang udah kita buat susah-susah tadi dihapus. Nah ini juga kita hapus, yang ini juga kita hapus. Nah ini jadi seperti ini. Nah nanti ini bagian bawahnya kita tambahkan ini menggunakan apa ini namanya, fillet. Nah bagian bawahnya ini kita fillet supaya tidak terlalu siku sekali ya. Kita buat 1 mili aja, coba dapat besaran atau enggak. Oh kebesaran, berarti 0,5 ya. Ini 0,5 kayaknya terlalu lebar juga. 0,3 masih kurang ya, 0,2. Nah segini aja cukup, nggak usah lebar-lebar supaya lebih rapi saja. Oke ini sudah jadi. Kemudian kita pergi, kita keluar dulu aja, kita keluar. Kemudian kita pergi ke mana? Kita pergi ke rake plan.
kita buat garisnya ini, kita buat garisnya yang ini. Nah, kita buat garisnya yang ini, yang 19,12. Ini sebenarnya hanya acuan, kalau kita lihat di situ 19,12. Oke, langsung aja. Ini tadi kita pergi rek pen, kemudian kita sketsa di sini. Nah, kemudian kita tarik aja dari sini langsung ke sini. Ini langsung tarik sini. Bebas ya, ini ukurannya nanti bisa kita sesuaikan lagi. Tadi berapa ya di gambar itu, ukurannya 19,12. Nah, segitu kan, udah menyesuaikan semua, sudah mantap. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba dengan memanfaatkan fitur apa yang kita gunakan di sini, yaitu fitur love cut, karena kita mau motong ya, jadinya pakainya love cut. Ini nggak jadi, kemudian kita gunakan fitur. Nah, kita menggunakan di sini apa ya, nih sweep cut pokoknya. Oh ya, pakai ini. Ini kita klik yang warna pink ini di garisnya yang panjang tadi, kemudian yang biru ini kita isi dengan sketsa yang nomor 8. Nah, jadinya seperti ini ya. Langsung kita oke aja, coba. Udah ya, seperti ini ya. Terus setelah jadi seperti ini, kita masuk feature lagi, kita line pattern, kita gunakan circular pattern. Nah, ini lingkarannya kita taruh yang ini aja. Terus feature yang mau diiniin pakai ini. Nah, cut sweep 18, jumlahnya 4 betul, jumlahnya 5 betul, diagonalnya kita tarik. Kita ulangin lagi ya. Soalnya posisinya nggak enak nih. Nah, gini terus kita linear circular pattern, rotasinya ini kita klik yang ini, kemudian betul ini fiturnya kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita buat ini misal 30 biar nggak kelamaan, 50 kelamaan, 60 tambahin. Nah, ini supaya ini kan 5 ya, sebenarnya dibutuhin 4. Nah, ini yang ini biasa saya buat memang seperti ini, saya lebihkan 1 nih. Kalau 4 itu gini, tapi kalau 4 gini kan sih kita nggak tahu ya senternya itu posisinya seperti apa. Ini kayaknya udah center padahal belum center, makanya sering saya lebihkan 1 sini. Nah, ini kalau seandainya gambar yang terakhir ini, nah gambar yang terakhir ini sudah presisi dengan ini, berarti ukurannya itu udah sama. Gini kita naikkan terus, salah, ini 5. Nah, kita naikkan terus sampai itu. Nah kurangi dikit. Nah, ini kan udah. Nah, naik kayak gini kan, ini 5 sebenarnya, cuman jadi kelihatan kayak 4 karena yang satu itu muter, satu putaran lagi. Nah, seperti ini pasti presisi. Nah, ini berarti kanan kirinya ini juga udah sama, langsung aja di oke. Nah, sekarang kita lihat bagian samping tuh udah jadi ya, udah manis sekali seperti obeng pada umumnya. Sininya juga udah manis sekali, udah bagus. Nah, sekarang kita buat yang bagian ini, yang apa ini ya,
namanya, guratan-guratan ini. Kemudian langsung aja di sini klik surface yang ini, kita klik buat sketsa. Nah, kita geser sedikit. Mau geser-geser gini itu menggunakan ini kan biasanya kalau mouse itu ada scrollnya itu ya, scrollnya ditekan terus diputar-putar. Nah, ini udah bisa. Kalau mau buat tampilan gini spasi, nah ini tinggal dipilih bagian mana yang mau dilihat. Nah, ini bagian samping, spasi lagi. Mana sini? Nah, itu bagian depan. Nah, ini spasi di sini. Bagian samping sini. Nah, ini udah, ini sketsanya juga udah jadi. Sekarang kita klik yang ini, lingkaran ini kita klik, terus kita convert entities. Nah, convert entities, terus kita masuk feature curve. Nah, curves ini terus helix. Nah, itu kan kelihatan kurvanya seperti ini. Kita edit aja sih, tinggal mengedit. Nah, ini diagonalnya buat 0 dulu. Kok salah? Ini pitch-nya kita kurangin. Nah, pitch-nya kita buat, nah ini buat 0 kan, jadi dia posisinya di sana. Pitch-nya kita buat 1 mili aja. Revolution-nya kita penuhin terus sampai mentok. Kita zoom aja biar kelihatan dia udah posisinya udah. Ini udah nih. Nah, ini kelihatan kalau dipencet tengah pada scroll, kelihatan garisnya. Ini garisnya udah nempel ya, berarti udah cukup, udah menyentuh bagian yang mentok situ. Oke, ini tadi revolutionnya ini mau dilihat biar gampang teman-teman. Jadi yang diedit ini pitch-nya 1 mili, constant pitch, pilihnya constant pitch, terus revolutionnya kita bungakan 11, diagonalnya 00 aja. Oke, kemudian kita pakai apa ini ya, sweep boss love lagi. Kita klik sweep boss love. Ini langsung kita klik yang bukan yang sketch profile tapi circular profile. Nah, ininya kita ganti 0,9 mili. Tuh udah jadi kan, udah gini tinggal diklik OK aja. Udah jadi. Ini helixnya spiral kita hidden. Caranya klik helix spiral, terus yang mata ini kita klik lagi head. Udah jadi, udah ya sampai ujung ya. Kemudian kita buat yang ininya ya, apa nih, celokan bagian sininya ini. Nah, ini yang agak susah, ini kita buat itunya. Tapi sebelum kita buat itu, kita filletkan dulu. Kita masuk feature, kemudian fillet. Saya biasanya ini langsung filletnya fill expert biar lebih gampang, jadi tinggal diklik garisnya ini. Nah, ini kebesaran ya, 10 mili nggak bisa, kita taruh aja 1 mili. Oh enggak, 1 mili kekecilan, berarti 3 mili. Nah, 3 mili pas, 3 mili pas, sama yang ini juga 3 mili. Udah jadi, langsung di OK aja. 3 mili. Terus yang ini tuh juga sama, fillet kan, tapi ini cuma 1 mili nih. Yang ini kita buat 1, terus yang ini mungkin 0, ya, malahan 0,5. Nah, tipis banget filletnya. Ini di filletkan, terus yang ini juga kita filletkan. Sebentar, ini tuh filletnya, iya, yang agak panjang itu filletnya malah yang ini ya. Yang sebelah sini agak banyak filletnya, bagian sini yang lebih agak sedikit banyak. Oke, masuk SolidWorks lagi, kita fillet lagi bagian belakang, fillet.
kemudian ini kita buatnya 4 mili coba. Udah ganteng, cukup 4 mili. Nah, seperti ini. Terus sekarang kita buat ininya, kita buat celongkannya ini ya. Kita buat garis bantunya lagi, garis bantu sini, 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 sama tengah. Jadi garis bantunya sama seperti kayak tadi buatnya. Sini kita klik surface, sini klik, kemudian kita buat sketsa lagi, kita buat center line lagi. Oke, ini bebas. Ini kalau mau buat center line itu kalau ini udah keluar kuning-kuningnya tanda panah itu berarti dia udah lurus. Kalau gini nggak keluar, gini nggak keluar berarti belum lurus. Nah, udah keluar kayak gini berarti dia udah lurus. Kita buat ini di angka berapa ya? Di angka 55 parameternya. Buat yang agak besar sekalian. Oh, kayaknya kebesaran. 50 aja. Nah, sama, kemudian kita klik, terus kita buat relasi, kontrol, kita klik yang bagian tengah sini, coincident. Nah, kurang panjang, ini mengkerut. Jadinya disesuaikan lagi parameternya, dibuat 50. Nah, karena biasanya dia ketika coincident gini dia menyesuaikan dengan lingkaran yang di sini. Nah, padahal kita butuhnya memang sampai atas sini, nanti kita buat gambarnya sampai sini nih. Lah gitu, makanya kita parameternya kita perbaiki lagi, kita gunakan center line lagi, kita buat garis horizontalnya. Ini udah keluar kuning-kuning berarti dia udah lurus. Kita kita klik sini, kemudian kita buat relasi dengan tengahnya sini, coincident. Oke, udah jadi. Ini parameternya kita ganti 50. Nah, ini 50, ini 50. Kemudian samping, samping sama tadi center line, kita buat samping gini gitu. Terus kita klik, parameternya kita ubah, angka parameternya nanti aja, nggak apa belakangan. Ini 45. 45. Terus kita buat relasi lagi, kita buat coincident dengan sini, coincident. Oke, dah di tengah, parameternya kita sesuaikan, samakan 50. Oke, satu lagi center line nya sini, kemudian kita tarik ke sini, exit. Kalau mau keluar dari tengah node itu keluarnya pakai escape, pada tombol keyboard kita klik escape, nanti keluar. Kemudian ini parameternya kita ganti angka 50 sama tadi. Terus ini derajatnya 315. Oke, kemudian ini gini, kita klik lagi, center line nya kita buat relasi, coincident, parameternya kita cek, udah aman, dan angka 40. Nah, sekarang kita di sini membuat gambar ya, membuat gambar dari sini gini ke sini sini ya. Caranya kita gunakan titik ini dulu, apa ini, poin. Kita taruh bebas di sini, dua ya, sini sama sini. Nah, kita masuk smart dimension, kita buat ukurannya ini sama ini, kita buat 1,5, 1,5. Oke, kemudian sama yang sebelah bawahnya sini dengan sini, kita buat 1,5 juga. Udah betul, oke aja. Kemudian ini kita buat garis di sini, bebas ya garisnya, nanti ukurannya bisa menyesuaikan sini sama sini. Nah, yang kita buat ke ukuran cukup yang ini aja. Kalau yang tengah sini nggak usah, nanti malah jadi nggak betul. Ini 2 mili aja. Yang sini juga, yang sini juga 2 mili. Kemudian dari sini ya,
dari garis ini ke titik ini kita buat 2 mili juga, dari titik ini ke titik ini kita buat 2 mili juga. Udah oke. Kemudian kita mirrorkan, jadi kita mirrorkan semua titik-titik ini. Caranya masuk ke tadi ya, masuk ke sketsa ini, sketsa terus mirror entities. Nah, entities to mirror itu ada garis entitasnya yang mau dimirrorkan tuh yang mana aja. Nah, kita klik aja ini sama ini. Jadi ada 3 garis di sini yang mau kita mirrorkan. Mirror about adalah acuan yang garis yang digunakan untuk memirrorkan atau mencerminkan. Ya, acuan garisnya. Nah, di sini kan terus terbuat garis yang sama persis ukurannya dengan yang sebelah sini. Oke aja. Nah, terus ini kita buat lagi mirror entities lagi. Entitas mirrornya yang mana, kita klik lagi yang ini. Terus mirror about-nya adalah garis ini. Jadi terus kita mirrorkan lagi yang bagian bawah karena ini belum. Mirror entities, dan 2-nya dihapus saja, ini sama ini. Kemudian mirror about-nya kita gunakan yang ini. Oke, langsung oke aja. Kemudian lagi kita buat lagi mirror entities. Entitas mirrornya mana aja, yang ini semuanya ya, sampai melingkar itu. Mirror about-nya center line yang ini udah jadi. Oke, kemudian lagi ini masih kurang 3 lagi. Mirror entities ini sama ini. Mirror about-nya pakai yang ini. Jadi lagi masih kurang. Mirror entities yang dimirrorkan line ini aja. Ini klik ya. Ini kemudian mirror about-nya center line ini. Oke, 1 lagi. Kemudian mirror entities yang ini sama ini. Kemudian mirror about-nya yang ini. Oke, langsung aja di oke. Kemudian ini kita hapus ya, kita hapus semua. Ini kita hapus, ini kita hapus. Ini kan sudah keblok seperti ini, berarti ini udah jadi satu kesatuan bangunan tuh. Jadi kemudian yang ini juga sama, 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 yang ini juga sama. Ini masih ada yang belum nih. Nah, ini udah keblok semua, ada warna biru seperti ini, berarti ini udah jadi. Berikutnya langkah terakhir ini tinggal kita extrude cut. Extrude cut panjangnya berapa sampai sini. Ini kita buat 100 saja. Cukup. Nah, oke. Kok hilang? Bentar. Nah, udah kan jadi. Nah, seperti ini. Begitu caranya teman-teman semua. Maaf. Jadi dari sini juga udah jadi, bentuknya sama seperti gambar sketsa yang tadi. Ini juga sudah seperti ini. Ini obeng yang sedang saya buat. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Maaf bila dalam penyampaiannya masih banyak kurang. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen aja. Jika ada apa yang ingin dibuatkan, silahkan request saja di kolom komentar. Jangan lupa tetap sehat, selalu berusaha, dan yang terakhir jangan lupa follow, komen, dan like-nya. Oh ya, subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.